Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जमात अहमदिया के लिए untuk Jemaat Ahmadiyah merupakan hari yang sangat gembira dan hari yang sangat berberkat karena termasuk di dalamnya adalah keberkatan hari Jumat, karena hari ini dari sejak hari ini kurang lebih 123 tahun yang lalu tentang untuk kebangkitan Islam dan kebangkitan Al-Quran telah sempurna nubuatan yang agung. Begitu juga nubuatan Rasulullah SAW dan dengan rinci yang telah beliau sampaikan, beritahukan itu telah sempurna. Dan yaitu kebangkitan Hazrat Masih Maud dan Mahdi Maud. Dan mulai dari sejak awal permulaan bai'at, jadi pertemuan dengan orang-orang yang terdahulu dan pendirian jemaat yang di masa akhir itu telah terjadi. Dan kita pun juga termasuk di kalangan orang yang mendapat menjadi orang yang mujur dan mendapat berkat. Jadi setiap orang Ahmadi yang mendakwakan dirinya bai'at di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam hendaknya senantiasa memperhatikan hal ini, bahwa Hazrat Masih Maud bai'at di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam untuk kita sangat besar sekali tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Jadi tugas kebangkitan Islam yang kedua kali yang mulai dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam kepada orang yang beriman kepada beliau pun juga di dalam diri mereka menuntut supaya terjadi revolusi, supaya kita memperoleh berkat dari itu yang berkaitan dengan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Jadi setiap tahun ketika datang tanggal 23 Maret, maka kepada orang Ahmadi hendaknya jangan hanya sekedar gembira bahwa hari ini kita merayakan Hari Masih Maud, atau alhamdulillah kita telah termasuk di dalam jemaat ini. Jemaat permulaan sejarah jemaat, dan dari kita telah memperoleh telah mengetahui atau kita mengadakan jalsah tidak cukup, tidak semuanya ini. Bahkan lebih dari itu, kita hendaknya melihat bahwa kita di dalam bai'at, apakah kita telah menunaikan hak bai'at ini. Hari ini
tinjauan kita, adalah merupakan juga hari introspeksi. Yakni saat kita harus meninjau kembali hari beat kita. Syarat-syarat merupakan hari untuk merenungkan syarat beat. Kita merupakan hari untuk memperbaharui janji kita. Adalah merupakan untuk upaya mengamalkan syarat beat, merupakan hari yang tepat. Bersama Rasulullah SAW janji. Jadi saat sempurnanya janji kepada Rasulullah SAW, di mana tidak terhitung pujian dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana kepada kekasih Tuhan kita kirimkan selawat ribuan, dan itu yang kita sampaikan pada hari ini. Jadi kepentingan ini kita hendak senantiasa memperhatikan itu. Dan pentingnya ini adalah merenungkan syarat beat dan mengamalkan itu. Untuk mengingatkan ini kembali, saya hari ini kembali saya mengemukakan syarat-syarat beat, dan di dalam sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam apa yang beliau inginkan dari syarat beat itu yang kita akan perhatikan. Syarat pertama yang dilakukan oleh orang yang beat, yakni untuk orang yang masuk dalam jemaat Ahmadiyah yang berjanji untuk mengamalkannya. Satu adalah orang yang beat hendaknya berjanji dengan hati yang benar bahwa di masa yang akan datang dia sampai masuk ke liang kubur dia akan menghindar dari syirik. Senantiasa menghindar dari syirik. Hazrat Masih Maud alaihissalam di satu tempat bersabda bahwa tauhid tidak hanya sekedar nama, bahwa seorang mengatakan la ilaha illallah atau di dalam hatinya itu ribuan berhala itu berada. Bahkan seorang yang dengan upayanya, dengan makarnya dan upaya dia memberikan kedudukan kepada seperti Tuhan, atau dia bergantung kepada manusia yang hendaknya bergantung kepada Tuhan, atau hawa nafsunya dia agungkan yang hendaknya kita mengagungkan Tuhan. Dalam semua corak itu pada pandangan Tuhan adalah dia menyembah berhala. Berhala tidak hanya sekedar bahwa yang terbuat dari emas, selaka, perak atau stainless, atau lalu dia bergantung kepada itu, bahwa setiap sesuatu atau perkataan atau perbuatan apapun, benda itu amal atau perbuatan yang dia agungkan itu, yang merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala, itu pada pandangan Tuhan adalah berhala. Ingatlah bahwa tauhid hakiki yang pengakuannya yang diinginkan oleh Tuhan dari kita, atau dengan mengakuannya keselamatan itu didapatkan dalamnya, itu adalah bahwa Tuhan itu dalam zatnya, dalam setiap penyekutuan, baik dengan manusia atau dengan berhala, dengan matahari, bulan, atau hawa nafsu, atau dengan upaya, atau upaya-upaya buruk, menganggap itu jauh, dan menganggap itu ada yang lain kuasa, atau menganggap. Jadi jangan menganggap sesuatu yang lain itu yang memberi kehormatan, bahkan Tuhanlah yang memberi kehormatan dan menghinakan. Jangan menganggap yang lain sebagai penolong. Dan yang kedua adalah kecintaannya hanya menghususkan kepadanya semata, dan ibadatnya hanya dihususkan untuknya, dan kerendahan hatinya hanya ditujukan kepadanya, dan harapan-harapannya hanya khususkan kepadanya, dan rasa takut hanya dihususkan kepadanya, yaitu kepada Tuhan. Jadi tidak ada tauhid tanpa 7 hal yang dihususkan, itu tidak bisa sempurna. Apa itu yang khas? Dia bersabda bahwa yang pertama adalah dari segi zat tauhid itu, yakni dalam menandingi wujudnya, semua yang ada menganggap itu tidak ada. Yang ada pun yang ada di dunia, bahwa ini semua tidak ada statusnya, dan menganggap itu sebagai sesuatu yang batil, dan segala sesuatu akan hancur, akan binasa, akan hilang, dan tidak ada hakikatnya dibandingkan dengan Tuhan. Semuanya itu adalah dusta. Yang kedua adalah dari segi sifat, tauhid dari segi sifat, yakni
bahwa dari segi pemeliharaan dan sifat uluhiyat hanya kepada Tuhan zat, yakni Tuhan itulah hanya Tuhan, kita tidak ada yang memelihara kita selain Dia, dan Dialah yang mempunyai kekuatan ketuhanan, dan Dialah merupakan sumber dari semua kekuatan, dan bersabda bahwa secara zahir ataupun kendati Dia itu nampak memelihara atau menjaga kita atau kita mengambil faedah dari itu, ini adalah merupakan meyakini itu adalah merupakan satu bagian dari tangan Tuhan. Ini adalah semuanya adalah dari Tuhan, adalah merupakan bagian dari nizam Tuhan, sistem Tuhan. Yang ketiga adalah dari segi kecintaan dan kesucian, yakni tauhid, yakni kecintaan. Jadi dalam menganggap yang lain jangan menyekutukan dengan siapapun, dan hanya beribadah kepada Allah semata. Syarat yang kedua adalah bahwa dari beat itu adalah bahwa dia menghindar dari dusta, dari zina, dari pandangan yang tidak benar, dan khianat, dan kekacauan, dan pemberontakan. Dari semua itu dia menghindar, dan pada saat gejolaknya muncul, dia tidak akan dikalahkan. Kendati bagaimanapun gejolak hawa nafsunya menguasai dirinya, dia tidak akan kalah. Hazrat Masih Maud bersabda bahwa hakikat sejati adalah bahwa selama manusia tidak berpisah dari tujuan-tujuan hawa nafsu, itu yang mencegah dari kebenaran, maka dia tidak akan dapat dikatakan secara hakiki kebenaran. Karena kalau manusia bicara benar yang tidak ada pada saat dia tidak ada berbahaya, dan atau lalu dia berdusta pada saat hartanya hilang atau kehormatannya binasa, maka apa perbedaannya dengan orang-orang gila? Beliau bersabda tidak ada di dunia ini yang tanpa gerakan baik lalu dia berkata buruk. Jadi kebenaran yang ditinggalkan karena takut kerugian, maka dalam akhlak yang hakiki tidak akan termasuk di dalamnya. Jadi kesempatan yang berbicara baik itu adalah ketika jiwanya, hartanya, atau kehormatannya itu menjadi berbahaya. Dan di dalam ajaran Tuhan di dalamnya adalah fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur wala yashhadus syuhada iza mad'u wala taqtumut syahadata wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba qulu kawawin bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin wala yajribannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu was-sadiqina was-sadiqat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr la yashhaduna zur. Terjemahnya beliau bersabda, janganlah hindarilah menyembah berhala dan dusta, karena dusta juga merupakan berhala yang orang yang bergantung kepadanya dia meninggalkan, dia bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu orang yang berdusta dia jauh dari Tuhan. Oleh karena apabila kamu disuruh untuk kesaksian yang benar, maka janganlah menghilangkan yang benar dan janganlah menyembunyikan kesaksian yang benar. Barang siapa yang menyembunyikan dia berdosa. Dan apabila kamu berbicara, maka bicaralah yang sebenarnya benar dan merupakan hal yang berdasarkan keadilan. Kendati kamu memberikan kesaksian kepada orang yang dekat dan kamu berpeganglah kepada kebenaran, dan hendaknya setiap kesaksian untuk Tuhan. Janganlah kamu berdusta. Kalau kamu berbicara, kamu akan binasa sekalipun, atau dengan orang dekat, anak kamu. Dan oleh karena itu janganlah permusuhan kepada satu kaum mencegah kamu untuk berkata benar. Dan orang laki yang benar dan orang perempuan yang benar akan mendapatkan ganjaran yang benar. Dan orang lain pun memberikan, dan dia tidak duduk di majelis yang dusta. Kemudian berkenaan dengan
beliau bersabda bahwa syarat yang kedua itu yang termasuk dalam bersabda bahwa janganlah mendekati zina karena jauhlah dari resep-resep yang terpikir di dalamnya sehingga terpikir di dalamnya zina itu, dan janganlah memilih jalan yang akan terjadi dosa yang semacam itu. Barang siapa yang berzina dia membawa keburukan sampai kepada puncak, misalnya program TV, internet, dan ini semua membawa kepada keburukan. Jadi penglihatan pun juga merupakan satu zina, dan walhasil apa yang membawa kepada keburukan itu beliau bersabda hindarilah itu. Beliau mengatakan bahwa jalan zina itu sangat buruk, membawa kepada tujuan, dan ini untuk tujuan terakhir kamu sangat berbahaya. Tujuan kamu yang terakhir apa? Adalah zat Allah. Inilah tujuan beliau, dan di jalannya ini yang menjadi penghambat di jalan itu. Kemudian syarat yang kedua yaitu adalah memandang yang bukan muhrim. Beliau bersabda bahwa di dalam Al-Quran yang tuntutan dari perilaku manusia itu dia perhatikan oleh Al-Quran, maka dan memberikan ajaran sesuai dengan itu. Betapa baik jalan itu. Dikatakan wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azkalakum, bahwa katakanlah kepada orang yang beriman supaya dia merundukkan pandangannya dan menjaga lubangnya. Inilah amal yang akan membersihkan jiwanya. Furuj artinya adalah tidak hanya kemaluan saja, tapi bahkan semua lubang yang termasuk telinga juga dalamnya. Dan ini dia menentang bahwa kepada orang muhrim yang lain itu kita dengar suara-suaranya. Kemudian ingatlah bahwa terbukti dari ribuan pengalaman bahwa dari hal mana Allah Ta'ala tegah, akhirnya terpaksa manusia itu menjauh dari itu. Kemudian beliau bersabda bahwa Islam syarat-syarat ditujukan kepada laki dan perempuan supaya menjaga diri. Sebagaimana perintah kepada laki perempuan, begitu juga kepada laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Seperti sholat, zakat, dan perbedaan-perbedaan itu. Dan dalam menandingi perintah-perintah Tuhan, itu adalah merupakan peraturan yang di mana jalan Islam sangat sempit, dan inilah sebabnya bahwa supaya orang masuk dalam pintu itu untuk menghindar dari keburukan, dosa apabila ini sudah melanggar batas dari jadi orang-orang Islam lainnya dan agama lain, dan dia mulai benci kepada perintah Allah dan dia tenggelam dalam kecantikan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga yakni kepada orang-orang Islam, jadi akhirnya dia disuruh hancurkan oleh khalaqwahan, sehingga datang suara dari langit, ayyuhal kufar uqtulul fujjar, wahai orang-orang kafir, bunuhlah para orang-orang penjahat itu. Jadi orang yang jahat adalah lebih hina dari orang-orang kafir. Kemudian untuk menghindar dari kekacauan, beliau bersabda, hendaknya bahwa kadang-kadang orang dan menjauh dari bahwa karena telah masuk dalam jemaat yang dipilih oleh Tuhan, oleh karena itu jangan membuat kekacauan, bahkan berdoalah untuk mereka supaya mereka pun dibukakan matanya yang dengan karunia telah memberikan kepada kamu. Dengan contoh kamu buktikanlah kepada mereka bahwa kamu telah memilih jalan yang benar. Ingatlah bahwa saya telah dipilih untuk jalan ini. Saya berkali-kali memberikan petunjuk kepada kamu bahwa dari setiap kekacauan kamu harus menghindar. Dan ketika kamu mendengar caci makian pun juga harus bersabar dan jawablah keburukan dengan kebaikan. Maka janganlah kamu menjauh dari jalan itu, dan ketika saya mendengar bahwa orang ini telah masuk dalam jemaatku lalu dia berkelahi, jalan itu saya sama sekali tidak suka, dan Allah juga tidak menghendaki bahwa jemaat yang akan mendirikan contohnya lalu dia memilih jalan itu yang bukan jalan takwa. Bahkan saya beritahukan kepada kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala mendukung perkara yang kalau ada orang yang masuk dalam jemaat ini lalu dia
dia tidak bersabar dan dia tidak tabah, maka ingatlah bahwa dia tidak masuk dalam jemaat ini. Sangat ketika dia marah, beliau bersama mengatakan bahwa orang mencaci maki saya, dan maka dalam hal ini serahkanlah kepada Tuhan. Kamu tidak akan dapat memutuskan. Serahkanlah urusan kamu kepada Tuhan. Ketika kalian mendengarkan caci makian itu, bersabarlah kalian. Dan inilah yang terjadi di Pakistan terhadap orang Ahmadi, karena berkali-kali dan mereka sudah melakukan caci makian yang sampai pada puncaknya kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan pemecahannya solusinya adalah bahwa perbanyaklah doa dan perbanyak doa. Kemudian untuk menghindar dari hawa nafsu, bahwa percayalah yang merupakan kesaksian daripada perasaan, dan kitab Allah itu mengakuinya. Jadi ini janganlah berzina, janganlah berdusta, dan janganlah memandang pada yang bukan muhrim. Dan jauhlah kezaliman dan kedustaan, dan janganlah kamu dikuasai oleh hawa nafsu, dan tunaikanlah salat 5 waktu karena lima perubahan dalam diri manusia, dan bersyukurlah kepada Rasulullah, dan sampaikanlah selawat kepadanya, karena dialah yang sesudah zaman kegelapan dia memperlihatkan jalan yang baru bagi umat manusia. Kemudian syarat yang ketiga adalah dari baiat itu adalah bahwa yakni tanpa naga sesuai dengan perintah Allah, bahwa dia akan terus menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan sejauh mungkin dia menunaikan salat tahajud, dan dia mengirim selawat kepada Rasulullah SAW, dan setiap hari meminta maaf atas dosa-dosa dan minta dan istighfar secara dawam. Dan dengan kecintaan hati dia mengingat kebaikan Allah, dan dia menjadikan itu sebagai wiridnya. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, wahai semua orang yang menganggap dirinya masuk ke dalam jemaatku, di langit kalian baru akan dihitung ketika kalian sebenarnya berjalan pada jalan takwa. Oleh karena itu, salat 5 waktu kalian laksanakanlah dengan rasa takut dan khusyuk, sebagaimana kalian seolah-olah kalian melihatnya. Dan sempurnakanlah puasa kalian dan barang siapa yang wajib bayar zakat, melakukanlah. Dan barang siapa yang menunaikan haji, lakukanlah kebaikan itu. Sesungguhnya ingatlah bahwa tidak ada amal itu sampai kepada Tuhan yang kosong dari takwa. Semua akar kebaikan adalah takwa. Di mana tidak ada akar ini, maka amal itu pun juga akan menjadi, di mana itu sia-sia, maka amal itu pun menjadi sia-sia. Kemudian beliau bersabda bahwa salat adalah merupakan benda yang di mana dengan perantaraan itu manusia itu tunduk kepadanya. Yani salat itu ketika dilakukan maka Tuhan itu akan menjadi dekat kalau ditunaikan sesuai haknya. Orang yang menunaikan sholat itu dia menganggap dirinya dia mati, dan hatinya itu khusyuk di hadapan Tuhan dan tunduk di hadapan singgasana Tuhan. Apabila ada orang yang sholat putih, maka rumah itu tidak akan hancur. Dan dikatakan bahwa kalau ada di dalam waktu Nuh itu sholat, maka kaum itu tidak pernah hancur. Haji pun syarat, zakat masrut. Jadi begitu, namun salat tidak. Namun salat 5 waktu diperintahkan. Oleh karena itu selama tidak dilakukan dengan sunat, maka tidak ada berkatnya yang didapatkan, dan tidak ada faedah dari baiat itu. Kemudian berkenaan dengan tahajud, beliau bersabda bahwa bangunlah tengah malam dan berdoalah, maka supaya Allah memperlihatkan jalan kepada kalian. Para sahabat Rasulullah SAW juga secara bertahap dia memperoleh tarbiyat. Apa mereka sebelumnya adalah seperti petani yang menanam benih. Kemudian Rasulullah itu mengairinya. Beliau berdoa untuk mereka. Itu benih itu benar dan tanah subur. Maka dengan air pengairan itu buahnya pun bagus yang datang. Begitu juga sebagaimana Rasulullah berjalan, mereka berjalan seperti itu. Baik itu siang maupun mereka tidak menunggu siang atau malam. Kalian bertobatlah dengan hati yang benar, bangunlah untuk tahajud, berdoalah dan
luruskanlah hati kalian, tinggalkanlah kelemahan, dan sesuai dengan keredaan Allah, sesuaikanlah perkataan dan perbuatan kalian. Kemudian berkenaan dengan selawat, beliau bersabda bahwa manusia pada dasarnya adalah sahaya hamba. Pekerjaan hamba adalah apapun yang diperintahkan oleh majikan, dia menerimanya. Begitu juga kalau kamu mengetahui bahwa untuk kalian mendapatkan berkat Rasulullah, maka harus kalian menjadi sahayanya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim." Di sini maksud daripada hamba adalah sahaya, bukan makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perlu menjadi seorang hamba perlu bahwa kita harus mengirim salam kepada beliau dan jangan membangkang pada perintah beliau. Taatlah kepada setiap perintahnya. Kemudian berkenaan dengan istighfar, beliau bersabda bahwa apabila kalian minta kepada Tuhan kekuatan, yakni kalian beristighfar, maka dengan dukungan Ruh Kudus kelemahan itu akan jauh dan dia akan terhindar dari melakukan dosa sebagaimana Nabi Tuhan itu terhindar. Kalau orang yang seperti itu dia telah menjadi berdosa, maka dengan istighfar akan memberikan faedah kepadanya bahwa akibat dari guna dan dosa dan azab itu, kalau dia melakukan dosa dengan sudah terlanjur, maka dengan istighfar dia akan terhindar dari akibat buruknya. Karena dengan kedatangan nur, kegelapan itu tidak akan tersisa, dan orang yang berbuat buruk dan tidak meminta kekuatan kepada Tuhan dan tidak istighfar, dia akan terus mendapatkan hasil daripada dosa-dosanya. Secara khusus orang-orang Islam dalam corak apapun dia tidak akan memberikan menyakiti umat Islam lainnya, tidak dengan tangan dan tidak dengan lidah. Hazrat Masih Maud bersabda bahwa akhlak yang pertama adalah afu, memaafkan, yakni dosa siapapun dia memaafkan dosa seseorang. Di sini untuk mendapatkan kebaikan adalah bahwa barang saya melakukan dosa, dia telah menyampaikan kerugian dan dia layak untuk disampaikan hukuman, yakni dimasukkan dalam penjara atau didenda atau tangannya itu diangkat. Jadi kalau maafkanlah, kalau layak untuk dimaafkan, maka dari itulah akan mendapatkan kebaikan. Di sana dalam ajaran Al-Quran adalah wal kaziminal aigaza wal afina anin nas. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Wa man afa wa aslaha fajru 'alallah. Yakni orang yang soleh adalah bahwa pada saat masa marah dia menahan marahnya, dan pada saat memaafkan dia memaafkan, dan keburukan adalah hukumannya adalah seberapa dilakukan. Namun barang siapa yang memaafkan, dia memaafkan kalau ada perbaikan dan jangan ada keburukan. Jadi persir dalam kesempatan memaafkan, dia memberikan maaf, dan maka itu dia akan mendapatkan ganjarannya. Kemudian beliau bersabda, hendaknya manusia jangan dia sombong, jangan melakukan kekejian, janganlah memperlakukan makhluk dengan buruk, dan lakukanlah mereka dengan kasih sayang. Dan akibat daripada tujuan kalian hawa nafsu janganlah kalian angkuh, dan lakukanlah sesuai dengan kondisi. Kemudian berkenaan dengan rendah hati, beliau bersabda bahwa sebelum datang azab Tuhan, sebelum tertutup pintu tobat, bertobatlah. Sedangkan untuk takut pada undang-undang dunia begitu takut. Kenapa kita tidak takut pada undang-undang Tuhan? Ketika musibah itu datang sampai di kepala, maka pasti akan merasakannya. Oleh karena itu bangunlah dengan tahajud, dan untuk sholat 5 waktu pun juga harus bangun. Janganlah, bertobahlah dari setiap yang menjadikan Tuhan itu marah. Tobah artinya adalah dari semua keburukan-keburukan itu tinggalkan, ciptakanlah perubahan suci dan bertakwalah kepada Tuhan. Di dalamnya pun terdapat kasih sayang Tuhan, dan sampai perbaikilah adat manusia. Yani adat manusia itu jadikanlah itu jadi upayakan untuk memiliki adat yang baik. Itu janganlah menjadi pemarah, dan jadilah
menjadi orang yang rendah hati. Jadi di tempat yang marah itu hendaknya dipakai sifat pemaaf. Jadi berilah sedekah, yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, yakni untuk keredaan Allah, berilah makan kepada orang yang miskin, anak yatim, dan mengatakan bahwa kami berikan demi untuk keredaan Allah dan kami takut kepada hari yang sangat mengerikan. Semuanya ini, jadi gunakanlah cara-cara mendoakan dan supaya Tuhan itu memperlakukan kalian sesuai dengan itu. Ini dalam kesusahan dan dalam bahaya dia senantiasa dengan Tuhan dan selalu reda dengan Tuhan, dan untuk menerima kehinaan dia selalu siap di jalan Tuhan, dan dalam keadaan musibah apapun dia tidak akan berpaling, bahkan dia terus melangkah maju ke depan ke arah Tuhan. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, yakni dari kalangan manusia yang paling luhur, yang dia menjual dirinya kepada Tuhan dan memilih keinginan Tuhan, yakni demi untuk keredaan Allah dia menjual jiwanya, dia tidak menghiraukan jiwanya. Inilah orang yang rahmat Tuhan itu turun kepada mereka. Dalam ayat ini Tuhan berfirman, ayat ini tidak disebutkan di sini, namun beliau menjelaskan bahwa orang itu akan menghindar dari semua kesulitan yang menjual jiwanya pada jalan saya. Dan dengan rendah hati dia membuktikan bahwa ini adalah milik Tuhan, dan semua wujudnya itu dia anggap seperti yang sudah ditetapkan untuk berlaku itaat. Kemudian untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan, mengatakan bahwa orang yang menjadi kekasih Tuhan dan memberikan jiwanya dan dia mencari keredaan Allah, itulah orang yang layak untuk mendapatkan rahmat Allah yang khusus. Kemudian bersabda dalam urusan kesetiaan kepada Tuhan, inilah keadaan umat Islam. Apabila dia ikhlas dan setia, maka Tuhan pun akan menjadi walinya. Akan tetapi apabila bangunan iman itu lemah, maka kita tidak mengetahui keadaan manusia. Apabila dia murni demi untuk Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga secara khusus. Kendati itu merupakan Tuhan semua, namun seorang yang menghususkannya dia, maka Allah akan memanifestasikan dirinya padanya. Dan caranya adalah jiwanya menjadi hancur, tidak tersisa lagi zarah itu. Oleh karena itu saya katakan kepada jemaatku bahwa janganlah bangga pada beat kalau tidak hati itu bersih. Menjabat tangan apa faedahnya? Jadi apa beat daripada beat? Namun orang yang benar pengakuannya, maka dosa-dosanya akan dimaaf, dosa-dosa besarnya akan dimaafkan, dan dia akan mendapatkan kehidupan baru. Kemudian yang keenam adalah bahwa dalam hal mengikuti tradisi dia selalu menghindar, dan pemerintahan Al-Quran sepenuhnya dia penerima. Wa qala Allah qala Rasul, dia dalam setiap jalannya dia dijadikan sebagai amal, undang-undang amalnya. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda dalam kaitan ini, sebelumnya saya akan kemukakan sebuah hadis katakan bahwa Hazrat Umar bin Auf menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang dari antara sunat saya satu sunat saja dia hidupkan, maka ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia menghidupkan sedemikian rupa sehingga orang-orang pun mengamalkannya, maka orang yang menghidupkan sunnah pun juga adalah sama ganjarannya seperti orang yang mengamalkan, dan di dalam ganjarannya itu tidak ada kekurangan. Dan barang siapa yang menemukan bid'ah dan orang pun juga menirunya, mengamalkannya, maka dosa orang yang mengamalkan itu akan didapatkan, dan dosa orang yang bid'ah pun tidak akan dikurangi. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, lihatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Untuk menjadi kasih Tuhan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah adalah merupakan satu jalan, dan tidak ada jalan lain selain itu. Yakni yang akan mempertemukan kalian dengan Tuhan,
tujuan manusia adalah hanya Tuhan yang Esa dan hendaknya menjadi pencari Tuhan yang Esa dan menghindar dari syirik dan bid'ah, mengikuti tradisi adat istiadat. Hendaknya kemudian saya katakan bahwa selain jalan Rasulullah yang benar, tidak ada jalan lain untuk kesuksesan. Hanya satu Rasul kita dan hanya satu Al-Quran kita. Kebanggaan kepada Rasul yang turun kepada Rasulullah SAW, yang dengan mengikutinya kita akan mendapatkan Tuhan, dewa, cara-cara para orang-orang sepuh dan orang-orang wali-wali yang dianggap wali pada zaman ini. Baca-bacaannya itu akan merupakan upaya menggelincirkan manusia dari jalan yang benar. Oleh karena itu hindarilah dan tentang Rasul, karena orang itu ingin menghancurkan stempel Khatamun Nabiyin Rasulullah SAW. Ingatlah bahwa Al-Quran dan mengikuti sabda Rasulullah dan sholat, puasa yang merupakan cara yang tidak ada kunci selain itu untuk membuka berkat Allah. Sangat tersesat orang yang meninggalkan itu, yang mencari jalan yang lain. Dia akan gagal, yang mana setiap perintah Rasul itu dia tidak ikuti. Bahkan dia mencarinya di jalan yang lain. Kemudian syarat yang ketujuh adalah bahwa jangan takabur, dia meninggalkan takabur dan rendah hati dan akhlak yang baik dan kelembutan, dia akan menjalankan hidupnya. Berkenaan dengan takabur, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa saya katakan dan sungguhnya bahwa pada hari kiamat sesudah syirik lebih dari takabur tidak ada musibah yang jadi ini merupakan musibah yang menghinakan manusia di dunia dan di akhirat. Kasih sayang Tuhan itu adalah menjauhkan semua kebimbangan, namun orang yang takabur tidak. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang beriman kepada Allah dan menganggapnya sebagai Tuhan yang Esa, maka akan membersihkan dosanya dan akan memaafkan dosa-dosanya. Tetapi orang yang takabur, Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan. Tuhan berfirman bahwa setan menganggap dirinya yang mengesahkan Tuhan kan, tapi karena takabur dalam dirinya dan Adam yang dikasihi Tuhan, ketika dia hina dan mencelanya, oleh karena itu dia dibunuh dan belenggu laknat dimasukkan di lehernya, dalam dirinya. Dan jadi takaburlah yang beliau bersabda bahwa kalau dalam satu sisi kamu ada takabur atau ria atau mendahulukan diri sendiri atau kemalasan, maka kalian itu bukanlah sebagai sosok yang bisa diterima. Janganlah bahwa hanya dengan mengambil beberapa hal kamu menipu dirimu bahwa apa yang kami hendaknya lakukan kami telah lakukan. Ini kan sudah beat, karena Tuhan menghendaki bahwa dalam jiwa kau terjadi revolusi dan itu minta kematian, yang sudah itu dia akan menghidupkan kalian. Kemudian berkenaan dengan orang miskin beliau bersabda bahwa kalau ingin mencari Allah maka carilah Allah Subhanahu wa taala di hati orang miskin. Oleh karena itu para nabi telah memilih cara orang-orang miskin. Oleh karena itu orang-orang bangsa yang besar janganlah mencela kaum yang kecil. Janganlah mengatakan ke keluarga besar. Allah berfirman bahwa kalian akan datang kepada saya maka kalian tidak akan saya tanya bahkan amal kalian itu apa, itu yang saya akan tanyakan. Oleh karena itu Tuhan Rasulullah bersabda kepada anaknya, beliau bersabda bahwa wahai Fatimah, Tuhan tidak akan menanyakan zat. Kalau ada yang melakukan keburukan maka Tuhan itu tidak akan memaafkan kamu, karena kamu anak daripada Rasul. Oleh karena itu setiap saat kalian lakukan dengan melihat. Kemudian syarat yang ke-8 adalah bahwa kehormatan agama dan kasih sayang kesetiaan kepada agama, anak-anak, kehormatan, dan dia anggap sebagai sesuatu yang melebihi. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, kehidupan Islam meminta fidyah dari kita. Apa itu? Adalah meninggal di jalannya. Dan inilah kematian yang merupakan kehidupan Islam, kehidupan orang-orang Islam. Dan
bergantung ke manifestasi Tuhan. Inilah yang disebut Islam dalam bahasa yang lain. Jadi menghidupkan Islam kini menghendaki dan pasti di dalam program ini untuk jadi Tuhan yang Maha Kuasa untuk memperbaiki umat manusia, Dia telah mengirim saya. Jadi maksud beliau adalah untuk memperbaiki, dan kita yang beriman kepada beliau perlu merenungkan akan hal itu. Dan syarat yang ke-9 adalah bahwa dalam solidaritas kepada makhluk Allah, dia seberapa dia bisa, semua kekuatannya itu dia akan menyampaikan faedah kepada umat manusia. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kebaikan dan dia menginginkan supaya ada solidaritas kepada makhluknya. Kalau dia mencintai keburukan, dia menekankan keburukan karena keagungan Tuhan itu bersih dari itu. Jadi kalian yang punya ikatan dengan saya, ingatlah bahwa siapapun kalian dalam golongan apapun dan agama, punyailah solidaritas, karena inilah ajaran Al-Quran. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yakni orang yang terpenjara kebanyakan adalah orang kafir. Jadi lihatlah bagaimana solidaritas Islam, bahwa akhlak Islam yang sempurna tanpa Islam itu tidak ada yang memiliki itu. Kemudian beliau bersabda bahwa saya sangat sedih ketika saya melihat dan mendengar bahwa ada orang yang melakukan ini, maka dengan itu tabiat saya menjadi tidak gembira. Beliau bersabda bahwa saya menganggap jemaat ini anak kecil yang melangkah dua langkah lalu 4 langkah dia berhenti. Oleh karena itu kalian dengan usaha dan doa berusahalah supaya Allah mengasihi, karena tanpa karunia-Nya tidak akan ada yang bisa terjadi. Apabila kasih sayangnya ada, maka semua jalan itu akan terbuka. Kemudian beliau bersabda, kasihanilah hambanya dengan lidah, dengan kata-kata, janganlah menganiayanya, dan demi untuk makhluknya dia akan memaafkan. Dan janganlah takabur kepada siapapun, kendati itu bawahan kalian. Janganlah mencaci maki, kendati dia mencaci maki, dengan niat yang baik. Kalau kalian besar, janganlah kasihanilah yang kecil, janganlah kalian menghinanya, dan janganlah dan kalau kalian kaya, imanilah orang-orang miskin, dan takutlah kepada jalan kehancuran. Syarat yang ke-10 adalah bahwa dengan hamba yang lemah ini, demi untuk Tuhan, dengan pengakuan dia taat kepada yang ma'ruf sampai wafat, dia akan tetap tegak dalam itu, dan di dalam janji, dan sedemikian rupa dalam kekuatan, sehingga dalam ikatan dunia dan dalam tidak didapatkan di dalam penghambaan. Beliau bersabda, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa Nabi ini memerintahkan kepada perkara yang tidak bertentangan dengan akal. Jadi beliau bersabda tentang Rasulullah, dan mencegah dari perkara yang akal sendiri mencegah, dan menghalalkan sesuatu yang bersih dan mengharamkan yang tidak bersih. Dan dia mengangkat beban dari atas bangsa yang dimana dia tenggelam di dalamnya, dan menyelamatkan dari belenggu leher sehingga leher itu tidak bisa lurus, dan menolongnya dan mengikuti nur yang kepadanya diturunkan, yaitu maka dia akan diselamatkan dari kesulitan dunia dan akhirat. Inilah perintah yang jelas yang dengan mengamalkannya, yakni manusia dia
karena keselamatan manusia dari belenggu dunia adalah dari itu. Beliau bersabda, kini larilah kepadaku karena ini merupakan waktu. Barang siapa yang berlari kepada saya, maka saya akan memperumpamakannya itu adalah persis seperti orang yang pada saat topan dia duduk dalam perahu. Namun barang siapa yang tidak percaya kepada saya, namun saya lihat dia adalah dia memasukkan di dalam topan dan tidak ada sarana untuk keselamatan. Pemberi syafaat yang benar adalah saya, yang merupakan bayangan dari pemberi syafaat yang sejati, yang bayangannya pada zaman ini tidak diterima oleh orang yang buta dan banyak menghinanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda bahwa dan beliau menasihatkan dalam nasihat terakhir dan mengatakan bahwa wahai kekasihku, cabang yang subur dari wujudku, rahmat Allah kepada kalian yang masuk dalam beat saya dan kesenangan dan kalian dan harta kalian serahkan di jalan ini. Dan beliau bersabda bahwa siapa yang beliau kasihi, teman saya, kata beliau, siapa? Dan siapa kekasih saya, keluarga saya, dialah yang mengenal saya. Siapa yang mengenal saya? Hanya yang yakin kepada saya bahwa saya itu dikirim dan menerima saya sebagaimana orang-orang diterima, sebagai yang ini orang yang dikirim. Dunia tidak menerima saya karena saya tidak datang dari dunia, namun yang fitratnya diberikan bagian dari alam ini, maka dia akan menerima saya dan dia akan. Barang siapa yang meninggalkan saya, dia meninggalkan yang mengirim saya. Dan barang siapa yang menyatu dengan saya, dia menyatu dengan dia yang dari pihaknya saya datang. Di tangan saya ada lampu. Barang siapa yang datang kepada saya, maka dia akan mendapat bagian dari cahaya itu. Namun seorang yang jauh daripada karena kebimbangan, dia akan dimasukkan dalam kegelapan. Saya adalah benteng pada zaman ini, jadi benteng yang kuat, yakni benteng yang memelihara. Barang siapa yang masuk kepada itu, maka dia akan diselamatkan dari perampok dan binatang buas. Namun barang siapa yang jauh dari tembok saya, maka dia akan menghadapi kematian di segala arah. Dan sampai jenazahnya pun tidak akan selamat. Siapa yang masuk di dalam diri saya, dia meninggalkan keburukan dan memilih kebaikan. Dan meninggalkan dan berjalan pada kebaikan, dan dia jauh dari penghambaan setan, dan seorang hamba Allah yang dia akan menjadi hamba Allah yang setia. Barang siapa yang melakukan itu, saya adalah dari dia. Namun yang kuasa untuk melakukan itu adalah yang dibersihkan dari hawa nafsu, maka baru di dalam jiwanya dia meletakkan. Jadi apabila manusia yang suci, seorang itu menjadi manusia suci, maka artinya dia itu ketika dia meletakkan tangannya di dalam neraka hawa nafsu, dia membersihkan dirinya, maka seberapapun api hawa nafsu itu akan menjadi dingin. Sebagaimana bersabda bahwa seolah-olah tidak pernah ada api di sana, maka dia akan terus maju sehingga ruh Allah itu akan hinggap di dalamnya, dan secara khusus itu dengan akan menjelma dalam dirinya, yakni Allah Subhanahu wa taala akan membuat aras dalam dirinya. Maka manusia yang lama akan terbakar, dan Tuhan pun juga dengan wajah baru akan menampakkan dirinya, dan sarana dia akan dapatkan di dunia ini surga itu. Inilah ajaran-ajaran yang dengan berjalan di atas itu dan dengan menunaikan itu secara sempurna Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam harapkan dari kita. Yakni inilah standar orang yang biar secara hakiki. Jadi hari ini kita perlu meninjau kembali apakah kita melewati kehidupan kita dengan syarat itu. Mudah-mudahan Allah memaafkan kelemahan kita dan menjauhkan kelemahan kita, dan memberi taufik kepada kita untuk menciptakan perubahan suci. Kalau ada kebaikan dalam diri kita, maka hendaknya standar itu lebih tinggi dari sebelumnya, dan Allah beri taufik kepada kita untuk terus meninggikannya, supaya
di dalam beat kita dapat memenuhi tujuan beat daripada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Hari ini secara hati-hati saya dengan referensi Pakistan, pada tanggal 23 pun hari Pakistan tengah dirayakan, dan dengan referensi ini juga kepada orang-orang Ahmadi Pakistan saya katakan berdoalah bahwa masa yang kita sedang lalu ini adalah merupakan masa yang sangat berbahaya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negara itu demi untuk orang Ahmadi, karena orang Ahmadilah yang demi untuk menjaga negara itu banyak berdoa, namun tetap dikatakan kepada mereka. Oleh karena itu beberapa kutipan saya akan, dan kenyataan yang sebenarnya saya kemukakan bahwa sampai sebatas mana orang Ahmadi mempunyai peran dalam hal ini. Sebuah surat kabar namanya Dauri Jadid, masa modern, pada tanggal 1923 berkenaan dengan Chaudhry Zafar bahwa semua parlemen Punjab yang merupakan layak untuk dikatakan sebagai wakil umat Islam di Punjab, ketika diperlukan supaya ada wakil yang permanen kepada Hindustan, kepada Inggris, maka Chaudhry Zafar dipilih untuk itu. Maka Chaudhry Sahib membelanjakan uangnya, dan dengan sedemikian rupa beliau serahkan, kemukakan masalah ini kepada di hadapan mereka, dan bahkan pemerintah, tidak hanya umat Islam, bahkan pemerintah pun juga mengakui. Inilah hakikat yang sejati yang sekurang-kurangnya kalau jadi seorang tidak akan bisa mengingkari akan kenyataan ini. Kemudian dari seorang sastrawan, Maulana Muhammad Ali Johar, dalam surat kabarnya bernama Hamdard, dalam surat kabarnya menulis bahwa sangat tidak bersyukur bahwa kita kepada Mirza Bashiruddin, itu kita tidak sebutkan dalam baris ini, yang semua perhatiannya tanpa menghiraukan agama itu dia, dan tidak jauh bahwa organisasi yang solid ini demi untuk Islam secara khusus itu yang dia akan menjadi penerang untuk umat Islam dan untuk orang-orang yang bekerja, dan tidak hanya sekedar bahkan disebut umat Islam itu sebagai Islam, namun kini dalam sejarah Pakistan nama-nama orang Ahmadi berusaha dikeluarkan, tidak dari segi sejarah, dan tidak pula mereka itu mengakui secara undang-undang sebagai Muslim. Begitu juga seorang sastrawan menulis yang terkenal berkenaan dengan konferensi meja bundar, di mana setiap orang Hindu dan Islam, walhasil Inggris yang mengaku akan kehebatan Chaudhry Zafar tentang potensi beliau, dan dia mengatakan bahwa di kalangan umat Islam kalau ada orang yang tidak mengeluarkan kata-kata kotor dari lidahnya dan mengetahui akan politik dewasa ini, itu adalah Chaudhry Zafar. Ini surat kabar Munadi pada tahun 1924. Kemudian Dr. Hussein Betawi menulis bahwa pada waktu konferensi Mega Bundar yang paling sukses adalah Aga Khan dan Chaudhry Zafar Khan yang paling sukses. Ini pun juga merupakan buku. Ini tertulis dalam buku Iqbal. Kemudian Hazrat Qaidi Azam sendiri berkenaan beliau kembali daripada ke Hindustan, dia mengatakan, saya merasakan bahwa saya tidak bisa menolong Hindustan ketika dia meninggalkan Hindustan, ketika dia pergi ke Inggris,
Katanya, saya tidak bisa merubah dan tidak bisa membuka mata umat Islam. Akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di London. Jadi ini buku daripada Rais Jafri tertulis. Jadi pada saat itu Jemaat Ahmadiyah berusaha untuk mengembalikan beliau, dan Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu taala anhu itu kepada Imam Masjid London itu beliau kirim supaya menekan kepada Chaudhry Zafrullah supaya Qaid Azam supaya kembali membimbing umat Islam supaya hak-haknya itu dapat tertunaikan. Akhirnya Qaid Azam kembali ke Hindustan dan menolong orang Islam, dan secara spontan beliau mengatakan bahwa semua yang saya lakukan ini adalah anjuran dari imam yang memaksa saya, yakni Imam Masjid London, yang kefasihannya dia memberitahukan kepada saya, menekankan kepada saya, dan tidak ada jalan untuk keluar dari itu bagi saya. Kemudian masuk seorang yang terkenal sebagai, dia mengatakan bahwa Imam Masjid London lah yang menekankan kepada Mufti Ali Jinnah supaya merubah keinginannya dan kembali ke negaranya dan ikut terjun di dalam dunia politik di Hindustan. Dan maka tanggal 34 dia terpilih sebagai anggota dari pada tahun 1931. Kemudian jadi sosok yang sangat menentang sekalipun dia mengakui. Maka Majelis Ahrar misalnya tentang sebuah judul pada tahun 1940 dia menulis bahwa Mr. Jinnah dia ceramah di Quetta, dan konsep Mirza Mahmud itu dia puji, dan ketika dia mulai pemilihan dan semua orang-orang Ahmadi memberikan suara kepada Muslim League, dan terkenal ahli hadis dalam kitabnya itu dia menulis bahwa orang-orang Ahmadi berada di bawah bendera Islam adalah merupakan dalil bahwa Muslim League yang lain pun juga adalah merupakan wakil daripada umat Islam, yakni orang Ahmadi adalah Islam, dan dia telah menunaikan peran besar di dalam pendirian negara Pakistan. Kemudian berkenaan dengan pembagian perbatasan Boundary Commission yang Ahmad Nizami, jadi dengan suara yang lantang beliau menulis bahwa kini Nawawi sangat banyak mencaci maki jemaat dan mereka itu melihat faedah dunia. Walhasil Umid Nizami yang itu pendirinya itu dia menulis bahwa berkaitan dengan Hadbandi itu ada 4 hari Chaudhry Zafrullah Khan itu dengan sangat dengan suara yang lantang dan fasih membahas dan memberikan kesuksesan adalah di tangan Tuhan. Namun dengan ketangkasan dan kehebatan itu yang mengemukakan orang, sehingga orang Islam menjadi tentram, dan bahwa untuk hak mereka dengan sangat adil itu disampaikan. Zafrullah Khan untuk menyiapkan kasus itu, namun dengan ketulusannya dia menunaikan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Kita yakin bahwa semua umat Islam di Punjab tanpa memperbedakan agama itu mengakui akan pekerjaan ini dan bersyukur. Dan ketika terjadi kekacauan tahun 1953 dan jemaat dikemukakan tentang kasus mengenai jemaat, dia menulis bahwa terhadap orang Ahmadi tidak ada dasar mereka itu, dan di dalam batas karena orang-orang Ahmadi telah melakukan sikap, dan Chaudhry Zafrullah Khan yang di hadapan komisi itu dia diperintahkan untuk mengemukakan urusan Muslim League, maka
Justice Munir yang merupakan anggota dari anggota itu, komisi itu, maka bersama Chaudhry Zafrullah Khan itu dia dengan keberanian dia bersyukur, menyatakan bersyukur yang dimana Chaudhry Zafrullah Khan di dalam urusan di Gurdaspur ini pada dasarnya adalah dan seorang yang kena dengan masalah ini hendaknya memeriksa itu dengan benar. Chaudhry Zafrullah Khan itu dengan sangat luar biasa dia telah menunaikan tugasnya. Kendati demikian, sebagian jemaat itu dan kini rasa tidak syukur dari kalangan mereka itu terus meningkat dari kalangan orang-orang Pakistan. Oleh karena itu dengan referensi ini hari ini kita harus banyak berdoa untuk negara kita Pakistan. Mudah-mudahan Allah menghindarkan mereka dari kehancuran yang ke arah mana mereka sedang menuju. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر